Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya yang ada di rumah ataupun yang ada di sini. Kita kembali lagi di channel PCNU, channel NU Kabupaten Pati. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita udah bersama dengan Dr. Qasim, ya, selaku Ketua Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama. Kita akan berbincang banyak terkait apa-apa saja yang mengenai Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama. Ini kita menggunakan perspektif orang awam, Pak ya. Jadi saya ini orang awam dan nggak tahu apa itu LKNU. Dan di sini kalau ada teman-teman semuanya juga teman-teman mengharapkan apa sih LKNU, pengetahuan itu. Terus hari ini LKNU dirasakan di masyarakat udah sejauh mana, kayak gitu. Terlebih dulu kita kenalan dulu sama Pak Qasim. Ini langsung saja beliau yang menyampaikan. Monggo Pak Qasim. Ya, saya Ahmad Qasim, kebetulan di periode 2019-2024 dipercaya untuk menjadi Ketua Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama merupakan bagian dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang bertugas untuk mengurus di bidang kesehatan. Selama ini optimalisasi peran LKNU memang belum sesuai dengan harapan karena banyak kendala, tetapi kami optimis bahwa di Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama sudah terjalin beberapa komunikasi dengan rumah sakit, dengan kawan-kawan dokter, dan juga dengan beberapa tokoh yang ada di Kabupaten Pati. Dari beberapa tahun terakhir ini, kita sangat berperan aktif pada saat terjadinya COVID-19. 2019 kemarin. Iya, di 2019-2020 kami bersama-sama dengan relawan sering melakukan edukasi dan juga melakukan kegiatan-kegiatan proteksi terhadap kesehatan, terutama di Jamiah Nahdlatul Ulama. Karena fungsi dari Lembaga Kesehatan NU adalah masyarakat, terutama Jamiah Nahdlatul Ulama, itu bisa hidup sehat, bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang menurunkan risiko faktor kesehatan. Di COVID-19 kemarin, titik-titik yang kami pantau misalnya itu di pondok pesantren, kemudian di pasar, dan juga banyak edukasi melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Banom kita, gitu kan. Nah, inilah secara singkat yang telah dilakukan, cuman mimpi-mimpi yang belum kesampaian ini banyak sekali. Jadi, oke, sebelum kita ke mimpi-mimpi, Pak ya. Iya. Ini kan kita baru tahu ini Bapak Qasim hari ini adalah sebagai Ketua Lembaga LKNU. Kalau di LKNU sendiri, Pak, itu secara kepengurusannya anggotanya ada berapa, Pak? Secara kepengurusan di LKNU itu ada Dewan Pakar yang terdiri dari dokter spesialis dan stakeholder yang memiliki background kesehatan. Kemudian juga kepengurusan terdiri dari beberapa bidang ya, jadi beberapa koordinator bidang, ada kaderisasi, kemudian ada untuk pengabdian masyarakat, dan juga ada standarisasi keanggotaan. Nah, untuk jumlah pengurus selama ini yang terdata itu di 22 orang. 22 orang? Iya. Kemudian relawan kami tidak hanya membatasi orang-orang yang memiliki background kesehatan, tetapi kawan-kawan yang punya kepedulian terhadap upaya-upaya kesehatan. Karena secara umum masyarakat kita kan sudah mengenal
tentang kesehatan, bagaimana mencegah orang untuk tidak sakit, bagaimana mempromosikan kesehatan, kemudian juga hal-hal yang terkait dengan perlindungan terhadap risiko kesehatan yang ada di masyarakat. Berarti semua ini Pak, di LKNU kan dari relawan. Iya. Relawannya itu baik muda, agak tua, tua atau cuma beberapa yang muda, beberapa yang tua. Jumlahnya keseluruhan berapa ini relawan? Selama ini untuk relawan di lembaga kesehatan itu belum begitu banyak, ada sekitar 45 yang terdata. 45? Iya, kemudian kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan itu kan sering bareng dengan NU Peduli. Nah, akhirnya jumlah relawan di semua itu ya di 200-an lebih, belum lagi kawan-kawan yang misalnya dari Ibnu, kemudian dari Fatayat, dari Ansor, Banser, nah, itu pun akan menjadi satu dalam rangkaian kegiatan NU yang berhubungan dengan beberapa hal terkait dengan urusan kesehatan dan juga faktor risiko kesehatan. Nah, faktor risiko kesehatan yang tampak di antaranya adalah pada saat banjir, pada saat bencana, itulah faktor-faktor yang mungkin bisa direduksi dengan adanya banyak relawan, sehingga bahu-membahu antar beberapa lembaga kerjasama, untuk melakukan proses-proses pencegahan terjadinya penyakit secara umum. Kalau di tingkatan itu Pak, kecamatan, LKNU hari ini tuh udah seberapa masif pergerakannya? Apa juga tiap kecamatan itu juga ada relawan-relawan tersendiri? Sebenarnya kami memiliki target bahwa di satu kecamatan itu ada relawan. Tetapi sampai saat ini secara terstruktur belum kita lengkapi karena keterbatasan dari yang ada di lembaga. Karena rata-rata kawan-kawan kan bekerja, betul. Kemudian memiliki kesibukan masing-masing. Nah, akhirnya kami sebenarnya sudah ada komunikasi sih sebenarnya dengan beberapa, ada 2 rumah sakit yang basicnya adalah NU, yaitu di RSI dan Asuyutia, dan sudah bekerja sama berkali-kali melakukan pengobatan gratis, kemudian juga edukasi. Nah, kemudian juga faktor penyebab yang saat ini menjadi keprihatinan kita bersama adalah penglihatannya. Oh, ini rabun jauh atau katarak itu. Jadi anak-anak dengan banyak bermain game menggunakan HP. Termasuk saya apa enggak Pak ya? Mungkin juga. Jadi ini faktor risikonya semakin meningkat. Sehingga kemarin kami di Hari Santri melakukan screening melakukan uji petik lah kepada pondok pesantren yang rata-rata usia di bawah 23 tahun. Dari total yang kami periksa, yang tidak memiliki gangguan penglihatan itu hanya 2. Jadi 48 sampling yang tidak memiliki gangguan, itu hanya 2. Tetapi secara visual mereka tidak merasakan, karena baru terjadi mioma atau minus di 0,75, tetapi hampir semua, jadi 48 yang tidak hanya 2. Nah, ini keprihatinan kami ke depan, sehingga kami juga menggandeng dengan optik, juga dengan perusahaan yang berhubungan dengan lensa, kesehatan mata, sehingga kami ke depan semoga masih memberikan donasinya gitu kan. Kemarin kami dapat 100 kacamata. 100 kacamata, dan sampai saat ini sih belum jadi semua ya. Kalau yang untuk
lansia yang di atas 45 tahun lah yang masih produktif tapi sudah mendekati usia senja. Itu rata-rata juga mengalami gangguan penglihatan. Itu sudah terdistribusikan sekitar 40 kacamata. Iya. Kemudian yang kemarin itu belum jadi semua karena kami masih menunggu lensanya. Nah, ini yang ke depan juga akan kita lakukan edukasi baik di pondok pesantren, kemudian di sekolah-sekolah madrasah kita. Itu saya kepingin dalam mendidik anak untuk menggunakan handphone secukupnya, gadget yang secukupnya. Karena gini, kecenderungan dari orang tua saat ini, jika anaknya rewel, paling mudah dimainin HP. Ini yang nanti ke depan sangat gangguan di penglihatan itu trennya akan semakin meningkat. Ditambah lagi anak-anak kita itu untuk makan sayur kurang. Itu sangat kurang. Geprek banget ini. Yang ada geprek. Ya, kemudian mie instan. Ini yang akhirnya terjadi metabolisme yang tidak bagus, kemudian terjadi kekurangan zat-zat tertentu yang nanti bisa menyebabkan terjadinya gangguan pada penglihatan. Dan program ini nanti akan juga dibersamai teman-teman dari LKNO masing-masing MWC. Kedepannya kepinginnya seperti itu. Maka kami kemarin sudah berencana untuk melakukan revitalisasi kepengurusan. Karena dengan kesibukan kawan-kawan kami banyak yang sudah menyatakan ingin diganti. Wah ini Pak ya. Nanti ya. Nanti ke depan kita akan melakukan upaya itu. Iya. Supaya nanti juga biar optimal program-program yang begitu bagus ini untuk untuk generasi kita lah Pak ya. Saya juga udah pakai kacamata ini gara-gara keseringan main HP ya. Inilah yang mengganggu kita, apalagi gini ya, di pondok pesantren itu kan kalau terutama yang di tahfidz ya, itu kan sambil senden baca, kemudian Al-Qur'annya itu pilih yang kecil karena biar simpel melihat itu bisa langsung satu baris. Iya betul. Ini juga perlu mendapatkan perlindungan. Oleh sebab itu nanti kami berharap bersama-sama dengan relawan yang lain untuk melakukan edukasi bersama. Oke. Nah ini Pak ada pertanyaan. Kalau Pak mau jadi relawan ada syaratnya apa enggak sih? Setelah untuk NU ini sendiri. Di lembaga kesehatan NU itu tidak ada syarat-syarat khusus, tidak ada syarat-syarat tertentu, karena semakin banyak kawan-kawan ya yang Jam'iyah Nahdlatul Ulama, terutama yang dari IPNU yang masih muda, dari PMII, kami berharap sebenarnya ada transfer knowledge ya dari kami kawan-kawan, terutama apalagi kawan yang dokter spesialis itu kan, itu waktunya kan sangat minim sekali. Nah itu yang kepingin saya, kita melakukan kegiatan transfer pengetahuan sehingga edukasi-edukasi yang bersifat umum, publik ya, itu bisa dilakukan oleh kader. Nah nanti sebenarnya sudah pernah kami lakukan beberapa kali untuk ya sejenis coaching klinik atau pelatihan gitu kan. Kemudian nanti ke depan semoga banyak yang dengan broadcast seperti ini nanti banyak yang mendaftar menjadi relawan kesehatan, karena kesehatan tidak mungkin bisa tangani oleh orang kesehatan saja, karena banyak hal yang perlu keberanian, perlu kepedulian bersama, sehingga masyarakat bisa kami
edukasi, kemudian mengedukasi tetangganya. Jadi ya, betul. kalau istilah di kami adalah TOT ya, gitu kan, trainer of trainer. Gitu. Jadi ini yang kami harapkan sehingga nanti bisa tersampaikan kepada masyarakat. Nggak mungkin kita hanya beberapa personil mampu menjangkau di 405 desa dengan 1.300.000 penduduk Kabupaten Pati. Anggota NU diperkirakan lebih dari 50% jumlah penduduk di Kabupaten Pati. Nah, ini kan memerlukan rantai yang panjang. Ini juga perlu komunikasi Pak antar Banom, utamanya Banom yang punya massa dari tingkatan desa, kecamatan ini yang punya massa. Kita sebenarnya secara terstruktur nggak ada lah organisasi yang sehebat NU gitu kan. Dari mulai ranting di desa-desa, bahkan kadang desa itu ada 2 ranting. Anak ranting, Mas. Ada anak ranting lagi. Ini sambil minum ya. Boleh, monggo. Mohon maaf nggak di itu tadi. Ini potensi yang sangat luar biasa. Dan itu harus kita garap agar kesehatan masyarakat kita itu bisa tercapai dengan optimal. Kemudian juga kegiatan yang sebenarnya sudah kami rencanakan dan tertunda, ini adalah pelatihan dari sopir ambulan. Kemarin kami sudah menggagas tapi terhalang oleh adanya kegiatan-kegiatan karena kita nggak mungkin melakukan sendiri. Tapi ada instruktur dari kepolisian, kemudian dari perhubungan berkaitan dengan safety riding, terutama dari sopir ambulan. Karena kita sudah memiliki 20-an ambulan, ya, mobil layanan umat di MWC. tersebar di 21 MWC. Bahkan di ranting pun juga ada. Di ranting pun sudah ada yang punya. Sehingga ke depan kita memiliki sebuah komunitas dalam pelayanan kesehatan yang cepat. Nah, dan juga jejaring untuk rumah sakit di internal NU. Ini PR yang besar yang sampai saat ini masih dalam mimpi. Gitu. Yang pada intinya teman-teman kalau mau gabung jadi relawan sangat terbuka lebar Pak ya. Sangat terbuka lebar. Baik para pelajar, para mahasiswa, para buruh, para pekerja, itu boleh semuanya. Karena ini sebuah bentuk kepedulian. Nggak mungkin kalau hanya sekedar para orang-orang medis saja yang melakukan hal itu. Apalagi kayak kemarin ada bencana ini Pak. Nah bencana ini loh Pak, saya sedikit tertarik kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari LKNU saat-saat bencana kan nggak terduga, nggak ada tanggalnya Itu persiapan-persiapan yang dilakukan dari LKNU, siaganya itu seperti apa saat ada bencana tersebut. Jadi di LKNU ini rata-rata kawan-kawan ini kan juga pelaksana atau pegawai di beberapa instansi di rumah sakit. Akhirnya peran kita yang utama yaitu masyarakat kita sudah dilayani apa belum. Maka peran koordinasi dengan institusi pemerintah ini yang selalu kita lakukan. Kemudian untuk terjadinya bencana ini bersama dengan NU Peduli, kebetulan saya juga ketua NU Peduli. Double ini. Dengan kondisi yang ada perlu gerakan cepat. Makanya kemarin misalnya terjadi banjir gitu kan. Kalau terjadi bencana di wilayah Kabupaten Pati, kami harap itu 1 kali 24 jam kita harus sudah hadir. Ya, hadir kita koordinasi dengan kawan-kawan pemerintahan di pemerintahan juga sudah kita lakukan. Kemudian internal di NU ya jelas sudah kami saling koordinasi di wadah NU Peduli. Kawan-kawan yang tanggap bencana tidak ada hitungan 24 jam ya. 1-2 jam terjadi bencana langsung kawan-kawan dari Banser, terima kasih kawan-kawan Banser, ini top langsung turun di lapangan.
kita sebatas memantau, melihat masyarakat kita sudah terlindungi atau belum. Nah, kemudian support dari kawan-kawan yang ada di lapangan, ini di pengurus cabang, ini dengan adanya NU Peduli adalah kita memiliki hal yang agak lebih ya dibanding dengan organisasi yang lain adalah kebersamaan kita dan juga keahlian kita di dalam dapur umum. Maka kemarin terjadi banjir, belum ada 24 jam langsung mendirikan dapur umum di kantor PCNU di kantor PCNU tahun ini. Kalau tahun lalu, 2 tahun lalu kita ada di Ngantru gitu kan, itu pun belum ada 24 jam kita hadir. Dan tahun lalu peran dan animo masyarakat NU sangat luar biasa. Luar biasa Pak, saya ikut Pak itu Pak. Ya, kita akan bersama-sama ya. Jika dinominalkan, kemarin kita hitung secara akuntansi itu ada di 1,2 M dalam 3 minggu kita melakukan kegiatan sosial. Kemudian di bencana Lumajang kita juga berperan untuk di luar daerah. Kami harapkan kalau di dalam provinsi ya 2 kali 24 jam kita insya Allah berusaha untuk sudah hadir. Ya, karena faktor keterjangkauan. Kemudian kalau agak jauh di luar provinsi, kita target di 4 kali 24 jam kita sudah hadir. Karena apa? Secara nasional kita memiliki wadah. Ya, baik itu di NU Peduli yang mengurusi kebencanaan secara umum, di dalamnya ada Lembaga Penanggulangan Bencana LPPI. Di dalamnya ada Ansor, ada Banser, ada Fatayat, semua terkoneksi di situ, baik dari pusat, wilayah, dan juga di kabupaten. Kemudian yang posko kesehatan itu juga dari pengurus pusat, lembaga kesehatan NU, itu juga langsung turun. Dan di bawah koordinasi sebenarnya kita ini kan mau ke Cianjur kemarin. Yang saya kemarin lihat wacananya mau ke Cianjur. Kita tapi 1 harinya putuskan sudah siap semua, sudah bawa tas, sudah bawa bahan yang akan ke sana. Tetapi karena di Tayu terjadi angin, maka kita harus utamakan di Pati dulu. Begitu besoknya mau berangkat ada banjir bandang, kita harus hadir di tengah-tengah anggota kita, jamiah kita. Maka sampai saat ini akhirnya belum jadi ke Cianjur. Padahal kami sudah packing, obat sudah kita packing, kemudian perlengkapan sanitasi sudah kita packing, karena koordinasi dengan PP dan juga posko bersama PWNU Jawa Tengah. Itu yang habis kemarin obat-obatan saya sudah menyiapkan, jadi mohon maaf, jadi kami belum bisa ke sana karena di wilayah sendiri sedang ada bencana yang juga ada korban jiwanya, kemudian rumah yang rusak berat itu juga puluhan. Sehingga kita hadir di tengah-tengah saudara kita terdekat. Karena kan jika terjadi sesuatu, itu yang terdekat dulu. Iya. Nah, itulah sehingga kemarin kebayang Pak, kalau udah berangkat Cianjur, baru dengar kabar di Pati seperti itu kan kembali lagi ke Pati nanti. Iya. Padahal kita yang berangkat ke Cianjur itu ya jelas dari unsur lembaga kesehatan. Kemudian dari unsur LPPI, dari unsur Lazis, dari unsur Bagana. Nah, kalau ke sana semua ya, terutama apalagi ketua-ketuanya, terus nanti seperti apa di lapangan, maka begitu ada, kita sudah siap skenario di jam habis maghrib kita berangkat. Ternyata jam 12.30 ada kabar angin. Kemudian jam 2 ya, jam 2 itu kawan-kawan sudah di sana ya, ke Tayu. Ketua lembaga penanggulangan bencana itu belum, nggak ada 1 jam sudah ada di lokasi. Di sana ya? Iya. Maka dengan kondisi ini ya jangan sampai kita meninggalkan daerah kita. Nah, ini yang
Yang menjadi spirit kita adalah melayani yang terdekat, kemudian kita tetap berpartisipasi, empati secara kemanusiaan di wilayah lain. Banjir kemarin, ya, yang di Tambak Romo, jam 12 nggak ada itu kawan-kawan dari Kudus sudah meluncur ke sana. Karena PBI Kudus ya? Iya, jadi kita ini kan ada grup ya, begitu wah ada bencana ini, oke, ke sana gitu. Kemudian paginya ikut juga. Kawan-kawan di Jepara juga datang kemarin di hari ketiga atau berapa. Nah, inilah solidaritas yang terbangun karena Jamiah NU ini adalah pokoknya ya, yang namanya perbedaan, yang namanya saling beda pendapat itu akan hilang tatkala ada sesuatu yang memanggil kita bersama-sama dengan kawan-kawan yang ada di lapangan gitu. Luar biasa sekali ini teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai kalah juga sama Pak Qasim ini, walaupun beliau udah tua ya. Jangan sampai kalah untuk kita bersama-sama kepedulian. Utamanya juga para pelajar, para mahasiswa. Top banget nih, top banget ini. Iya. Saya yakin nanti belakangnya kemudian nih Garda Fatayat juga akan Garfa ya. Dapur umum ini penuh ini. Iya. Nah, maka nanti di kesempatan-kesempatan yang datang semoga aja bencana nggak terjadi. Tetapi kalau melihat tren dan melihat perkiraan akhir zaman, iya Pak, betul itu ini Pak. Bencana karena keseimbangan ekologis sudah terganggu ya. Jadi misalnya di Sinom Widodo kemarin, di Nggodo, seumur-umur itu katanya nggak pernah banjir gitu. 75 tahun Pak katanya. Nah, karena terjadi penggundulan hutan dan tidak ditanemin dengan tanaman yang bisa menahan laju air, akhirnya limpasan atau run off bahasanya ya, dan banjir ini langsung seperti itu dasarnya. Nah, ada 6 sapi ya hanyut dengan kambing 12 kalau yang tertera. Luar biasa. Jadi korban jiwa ada. Nah, ini kan apa ya, perlu upaya sebenarnya nanti ya kawan-kawan di semua warga NU nanti bisa saling bahu-membahu untuk penanaman pohon di Nggodo, di Gunung Kendeng ya, terutama ya. Karena kami pernah ada pengalaman, saya kebetulan kan juga ketua Hakli di Kabupaten Pati dan juga di semua lah Pak. Jawa Tengah itu juga. Nah, ini pernah nanam pohon dilarang. Saya sudah bawa 5.000 bibit. Dilarang, akhirnya kita hanya menanam di tepi-tepi karena jagungnya akan terganggu. Maka kami berharap yang nanti menyaksikan ini juga terutama warga di pegunungan, baik itu Gunung Kendeng dan lereng Muria, tolong kita harus rajin menanam pohon yang memiliki akar kuat. Dan juga kalau melakukan tanaman pertanian itu dikasih terasering ya, dikasih galengan. Ada galengan. Biar menghambat laju air yang sampai ke hilir, sehingga saudara kita yang ada di hilir tidak terkena musibah. Ini perlu keprihatinan, perlu kesepakatan kita bersama agar nanti pegunungan itu kembali hijau lagi dan bisa keuntungannya sangat luar biasa. Yang pertama itu adalah dari banjir yang secara langsung, yang secara tidak langsung ini bisa menyerap karbon dioksida dan juga ya zat-zat yang lain. Karena kita nanti udah minim karbon, akhirnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan ISPA itu akan tinggi. Maka kait-mengkait ataupun kalau kita di pesantren itu ya
sebab akibat apa? Jadi ada sebab, ada akibat, gitu kan. Nah, nanti biar saling terpengaruh itu bisa kita minimalisasi dari hulunya, sehingga masyarakat kita ya tidak terjadi musibah dan juga faktor risiko penyakit. Inilah fungsi peran dari lembaga kesehatan, itu bukan hanya mengurusi orang sakit diobati, ini enggak, tetapi bagaimana kita membuat mindset masyarakat kita untuk sehat, bisa mengerti ya hubungan kausalitas antara kegiatan ini nanti menyebabkan penyakit ini bisa mengerti, maka akhirnya bisa terjadi pencegahan dan penurunan faktor risiko. Ini yang terpenting, sehingga fungsi edukasi publik dan fungsi kesehatan masyarakat itu akan nampak setelahnya. Iya. Kalau kendala hari ini ada nggak Pak ya yang dirasakan di LKNU? Kendala hingga hari ini. Pak, kalau kita berpikir program, kemudian berpikir mimpi-mimpi sebuah organisasi, kendalanya sangat luar biasa banyak. Tetapi kita jangan selalu berpikir kendala, tetapi berpikir apa yang bisa kita kerjakan di depan kita, yang sekecil apapun, ya, karena kita nggak mungkin akan bisa mewujudkan sebuah impian dalam jangka singkat, tetapi kita bisa mengerjakan sesuatu yang terkecil, yang penting sudah ada ikhtiar untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan. Itu aja sudah cukup dan sudah bagus, agar kita tidak, kadang gini loh Mas, kita itu kalau kepingin memperoleh sesuatu, akhirnya wah berat, awang-awang, akhirnya kita hanya berpikir tanpa bertindak, mengatur tanpa bertindak, apa artinya gitu kan? Maka ya sebisa mungkin peluang yang ada, yang minimal biayanya apa, yaitu yang kita kerjakan. Efisiensi Pak ya. Efisiensi, karena ya secara finansial kan organisasi kita ini kan ya masih belum kuat, walaupun potensinya besar. Kemudian kehadiran dari pemerintah untuk menyokong pendanaan itu juga masih belum optimal, kami rasakan gitu kan, karena dibanding dengan organisasi lain yang dekat dengan pemerintahan itu biayanya banyak, sementara NU sedikit. Nah ini padahal kita memiliki anggota yang sangat luar biasa besar, mayoritas. Maka kesadaran anggota kita betul, dalam kebersamaan di organisasi ini perlu dikuatkan lagi, sehingga kita memiliki daya tawar yang kuat. Ini ya. Iya, itu perlu Pak. Sangat perlu sekali untuk edukasi teman-teman, kesadaran ya. Iya. Balik kesadaran. Warga Nahdien. Pesan dong Pak buat teman-teman di sini semuanya yang ada di rumah, supaya kita hari ini tuh peka dengan keadaan sekitar. Ya, kalau sebenarnya masyarakat kita itu sudah mengetahui, sudah peka, tetapi kadang malu untuk melakukan. Itu Pak. Ya. Maka Pak, yang utama jangan pernah malu untuk melakukan hal yang terkecil yang ada manfaatnya. Gitu. Dari mulai hal-hal yang kecil yang ada di rumah kita lah, yang bisa memberi atau membawa resiko terhadap kesehatan. Wes gampangannya gitu kan. Kita kadang ada orang merokok di tempat umum. Itu saya begitu bau asap rokok itu langsung flu, langsung tenggorokan. Nah, ini tapi kita mau mengingatkan juga kadang pekewo Pak. Nah, maka yang kami harapkan untuk saudara-saudara saya yang khususnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ya, anggota NU, untuk selalu ya
meningkatkan perannya dalam masyarakat. Baik itu peran memberikan edukasi, peran dalam kebersihan lingkungan, peran dalam upaya-upaya yang bisa meningkatkan ya orang untuk berhidup bersih dan sehat. Nah, bersih banyak tentu sehat Pak ya. Iya. Jadi banyak peran yang bisa kita ambil. Dari mulai pengelolaan sampah di rumah, kemudian juga saluran-saluran di sekitar kita, ya. Saluran di sekitar kita kalau tidak mengalir dengan lancar, kemudian membuatlah resapan-resapan di rumah agar air hujan itu bisa meresap. Ini semua ada dampaknya terhadap kesehatan. Karena dengan lingkungan yang sehat, kita menyehatkan lingkungan, maka lingkungan akan menyehatkan kita. Betul. Iya. Anjir faktornya itu karena rata-rata mereka itu malu Pak untuk melakukan, menjadi pelopor itu malu. Misal ayo gotong royong bersih-bersih gini, para pemuda tuh lebih ke malunya sih. Nah, inilah balik ke tren kehidupan saat ini. Trennya sekarang itu adalah mengarah ke individualis dan instan. Contoh, misalnya tetangga kita ada apa-apa gitu, kadang kan kita nggak dimintai tolong, nggak bantu. Karena apa? Kita sekarang berpikirnya sudah individualis itu tadi. Iya. Kemudian pola instan itu sekarang coba lihat anak-anak kita, itu kan dari segi makannya instan, apa meneh masak, dia pakai jasa antar, beli makanannya hanya 10.000, jasa antarnya 15.000. Ini sering terjadi. Nah, hal-hal ini akan menurunkan kepekaan terhadap lingkungan. Hal-hal seperti ini juga akan menimbulkan potensi penyakit. Ya, potensi penyakit yang sering datang karena mager. Ya, itu musuh Pak itu. Malas gerak sekarang ini nanti penyakitnya masih muda sudah punya kolesterol, sudah punya gula darah dan hipertensi. 3 penyakit ini yang sekarang trennya sudah mulai menyerang di usia muda. Gara-gara mager tadi. Gara-gara mager. Karena itu tadi, lebih baik chattingan, lebih baik game. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu semua warga NU untuk mengingatkan putra-putrinya. Jadi bahkan sekarang, kalau dulu itu masyarakat di Jawa terkenal orang pandai-pandai, sekarang kemarin yang dapat prestasi pandai udah bergeser loh di daerah-daerah terpencil. Mana Pak? Di daerah Papua ada, Sulawesi terpencil ada. Karena apa? Mereka masih murni belajar dengan udara yang bersih, sementara kita sering main game melupakan belajar, ya, dan akhirnya perkembangan otak kita mungkin penampang otak itu akan menurun karena juga kita menghirup udara yang sudah tidak sehat lagi. Maka ya, kausalitas ataupun sebab akibat apa yang kita lakukan ini sangat luas sekali. Ini. Iya. Jadi kalau kita bincangkan masalah kesehatan, tidak akan ada habisnya karena faktornya sangat luar biasa. Sangat banyak juga. Sangat banyak. Yang kami prihatinkan sekarang adalah pola pertanian kita juga sangat memprihatinkan. Maka kami akan hadir ke petani-petani kita untuk melakukan edukasi. Anggota kita banyak yang petani. Tapi bagaimana dia menggunakan pestisida? Itu Pak.
menggunakan pestisida, tidak menggunakan alat pelindung diri, 3 hari sekali. Kemudian dia bawa sarapan, cuci tangannya di situ tanpa menggunakan sabun, langsung makan. Penting ada air gitu ya. Iya. Ini potensi-potensi penyakit kanker sangat tinggi. Nah, itu juga sangat memprihatinkan dan dipasti potensi itu sudah nampak. Angka penyakit kanker ya sangat meningkat tajam. Maka di Rumah Sakit Suwondo, Rumah Sakit KSA sudah ada khusus untuk klinik itu. Nah, ini kan juga memberikan rasa prihatin kita bersama. Oleh sebab itu kami sekali lagi kawan-kawan yang memiliki kepedulian itu untuk bisa bergabung bersama lembaga kesehatan dan juga bersama NU Peduli di Kabupaten Pati. Oke. Ya. Ini untuk closing bersama Pak ya. 3 kata untuk NU Peduli. Oke. 3 kata itu hanya 3 loh. 3 kata atau kalimat? 3 kata aja Pak. 3 kata. 3 kata aja Pak. NU Peduli, bersama kita bisa tuntaskan segalanya. 3 kata lagi untuk relawan. Anda relawan sangat luar biasa dan Anda ditunggu kiprahnya untuk di hari-hari berikutnya. Oke, terima kasih banyak Pak Qasim. Tepuk tangan buat relawan semuanya. Oke, ya. Silakan bergabung di LKNU dan NU Peduli. Mari kita bersama-sama untuk merawat ya Pak ya, merawat bersama. Mungkin itu pembicaraan kita pada hari ini Pak. Nanti kita bisa sambung di lain waktu dengan topik yang berbeda. Ya. Jadi kalau sudah seperti ini nanti bisa teragendakan. Jadi nanti pada hari tertentu kita membahas penyakit apa? Ya, masuk Pak. Hari tertentu kita membahas tentang pergerakan yang bisa meminimalkan risiko apa? Ada semua pakar-pakar kita di kesehatan banyak. Oke. Cocok banget ini. Ditunggu aja teman-teman, nantinya kita akan bertahap, berkelanjutan dengan Dr. Qasim, dengan LKNU dan NU Peduli. Kita nanti akan membahas tuntas beberapa hal yang berkelanjutan. Terima kasih Pak Qasim atas kehadirannya. Sama-sama. Dan saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan selamat menyaksikan semuanya. Dan sampai jumpa, jangan lupa di subscribe channel NU Pati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.